Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi pelajaran di Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai di hadis yang ke-31. Al-hadithul hadi wassalathun, izhad fid dunya yuhibbukallah. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-31 dari Abil Abbas, nama beliau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridai beliau. Nama beliau sebenarnya itu adalah Hazan. Nama beliau sebenarnya adalah Hazan. Akan tetapi diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sahal, dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, yaitu beliau ketika menganggap misalnya nama seseorang itu atau nama yang memiliki nama tersebut tidak kurang tepat atau kurang layak, maka beliau akan mengganti nama itu dengan yang lebih beliau anggap lebih baik. Seperti ini, sahabat Sahal, nama beliau sebelumnya adalah Hazan. Hazan artinya yaitu orang yang sedih. Orang yang sedih. Diganti oleh Rasulullah menjadi Sahal. Sahal artinya maknanya adalah mudah, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, segala dalam bentuk kehidupannya. Nah itu, beliau bercerita, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah suatu ketika datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku, artinya berikanlah kepadaku amalan, idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas, apabila aku mengamalkan amalan itu maka aku akan dicintai oleh Allah, dan juga bukan hanya Allah mencintai aku, tapi orang lain manusia juga mencintai aku, kata seorang laki-laki tadi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Pertama, zuhudlah engkau kepada dunia, zuhudlah engkau di dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yaitu meminta amalan kepada beliau. Amalan yang diminta pertama agar Allah mencintai beliau, agar Allah mencintainya. Amalan yang kedua, agar orang lain
manusia mencintainya juga, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan laki-laki ini amalan, yaitu bukan berupa bacaan-bacaan seperti beberapa hadis sebelumnya yang kita sudah bahas. Ketika para sahabat juga meminta amalan, ada yang diberikan bacaan-bacaan. Tapi ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan laki-laki ini amalan berupa bacaan-bacaan atau pekerjaan. Tapi ini adalah amalan hati. Amalan hati artinya yang mengetahui hal ini adalah orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang pertama yang diminta oleh laki-laki ini adalah amalan agar dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya. Pertama, agar engkau dicintai oleh Allah adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Pertama, amalan agar engkau dicintai oleh Allah adalah engkau zuhud di dalam dunia. Engkau hidup zuhud di dalam dunia ini. Apa pengertian kemudian zuhud itu? Zuhud ini seringkali diartikan juga adalah orang yang hidupnya khumul, orang yang berpakaian khumul. Akan tetapi sebenarnya zuhud itu tidak sebatas hanya itu saja. Walaupun memang itu bagian daripada ciri orang-orang yang zuhud. Ada ciri orang yang zuhud yang seperti itu. Akan tetapi pengertian zuhud bukan berarti hanya sebatas itu saja. Tapi bisa berarti jauh lebih luas lagi. Bahkan orang yang zuhud itu juga bisa orang-orang yang mungkin bisa dikatakan memiliki materi dunia yang sangat berkecukupan, tapi dia tidak pernah bergantung dan tidak pernah risau kepada apa yang telah Allah berikan kepada dia berupa dunia itu. Artinya orang yang zuhud adalah orang yang menjadikan akhirat di hadapannya. Orang yang menjadikan akhirat di dalam hatinya. Penuh di hatinya itu kecintaan, kerinduan kepada akhirat. Sedangkan dunia walaupun diberikan oleh Allah kepada dia, hanya sebatas di genggamannya. Tidak sampai kepada hatinya. Tidak sampai membuat dia risau. Tidak sampai membuat dia lalai kepada kefarduan. Tidak sampai membuat dia terjatuh kepada maksiat. Nah, itu yang dimaksud dengan zuhud di dunia. Artinya a'rid anid dunya, berpalinglah engkau daripada dunia yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu pengertian zuhud, daripada dunia, berpaling daripada dunia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia yang seperti apa yang kita disuruh berpaling daripada dunia itu? Dunia yang bagaimana yang sehingga kita itu disuruh meninggalkannya? Kita disuruh jangan mendekatinya supaya Allah ini cinta kepada kita. Dunia yang bagaimanakah yang seperti itu? Yang kita disuruh untuk meninggalkannya itu? Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dunia yang kita disuruh berpaling daripadanya adalah ma la yanfa'uk ba'da mautik. Sesuatu yang tidak mendatangkan kepadamu manfaat setelah engkau mati, itulah yang disebut dengan dunia yang kita disuruh berpaling daripadanya. Nah, itu. Apapun itu, urusan apapun itu, yang menyebabkan kemudian yang menyebabkan kita itu lalai daripada mengingat Allah, mengerjakan maksiat, itu disebut dengan dunia. Sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Nah, sesuatu yang tidak bermanfaat ini apa saja? Di dalam dunia ini apa saja sesuatu yang tidak bermanfaat itu? Sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini yang pertama adalah maksiat. Ini sudah jelas tidak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaat.
Hal yang pertama di dunia ini yang tidak ada manfaatnya dan tergolong urusan dunia dan tidak ada manfaatnya setelah kita mati adalah maksiat. Bahkan maksiat mendatangkan keburukan kepada pelakunya, mendatangkan kemudaratan kepada pelakunya. Nah, itu maksiat. Pekerjaan apapun, pakaian apapun, makanan apapun yang apabila itu mendatangkan kepada kemaksiatan, kepada dosa, maka itulah yang disebut dengan dunia yang kita disuruh berpaling daripada itu semuanya. Ada makanan yang kelihatannya enak, yang kelihatannya nyaman, akan tetapi makanan ini dihasilkan daripada hal yang haram. Dihasilkan atau setelah kita memakan makanan ini kita akan melakukan kemaksiatan. Nah, itu semua adalah makanan dunia yang kita disuruh berpaling dari itu semuanya. Ada pakaian yang mungkin kita anggap bagus, yang mungkin kita anggap layak bagi pandangan kita, tapi bagi pandangan kacamata agama, syariat memandang itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat. Maka itu disebut dengan dunia yang kita disuruh berpaling daripada itu semuanya. Ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu di situ ada kemaksiatan di dalamnya yang melalaikan kita kemudian. Nah, itu disebut dengan dunia semuanya yang kita disuruh berpaling daripada itu semuanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memakai, apabila kita menggunakan, mengerjakan sesuatu maksiat, itu berarti kita sudah menjauhkan diri kita daripada kecintaan Allah kepada kita. Bahkan artinya kita mendekatkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun, urusan apapun yang membuat kita lalai terhadap keparduan kita, yang membuat kita lalai terhadap mengingat Allah, menjatuhkan kita kepada maksiat, itu semua adalah dunia yang kita disuruh berpaling dari itu semuanya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu adalah tercela dan tercela sesuatu segala apa yang ada di dalamnya. Dunia itu adalah tercela. Arti tercela adalah terkutuk. Arti terkutuk adalah sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Wa mal'unun ma fiha, dan tercela apa saja yang ada di dalamnya yang membuat tidak ada manfaat yang dibawa setelah mati, itulah yang tercela. Itu kata Rasulullah SAW. Dunia ini tercela, akan tetapi ada yang tidak tercela, illa, kata Rasulullah, zikrullah. Pertama, ada yang tidak tercela, pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang berzikir kepada Allah, majlis-majlis zikir, majlis-majlis tempat-tempat orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akhirat, kepada urusan akhirat, itu berarti bukan termasuk dunia yang terkutuk, tapi itu adalah dunia yang mendatangkan manfaat setelah kematian kita yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Itu bukan termasuk mal'unah, bukan termasuk yang terkutuk. Satu itu. Apalagi wama walahu, dan apa saja yang mengantarkan kita kepada mengingat Allah, kepada zikir kepada Allah, itu juga bukan termasuk dunia. Kita memiliki kendaraan yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan, membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang kita gunakan untuk datang hadir ke majelis ilmu, untuk kita menuntut ilmu, mempermudah kita untuk menuntut ilmu, mempermudah kita untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu semua bukan dunia yang terkutuk, tapi itu dunia yang mendatangkan manfaat setelah kematian kita itu. Nah itu. Apalagi
Yang ketiga, wa aliman, orang yang alim. Bukan juga termasuk dunia yang terkutuk. Apalagi au muta'alliman, atau orang yang belajar, paham agama, berusaha untuk menjadi alim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 hal yang terlepas dari kutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita jangan terlepas dari 4 hal ini. Yang pertama tadi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita membantu orang untuk berzikir. Kita tidak bisa mengajar, kita tidak bisa memberikan ilmu, kita berikan fasilitas yang membantu orang itu belajar, membantu orang itu menuntut ilmu. Kita punya anak, kita sekolahkan, itu bagian daripada perantara untuk membantu orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyumbang ke madrasah, menyumbang ke masjid, membangun madrasah, membangun masjid, itu semua usaha-usaha perantara untuk mengingatkan orang lain, membantu orang lain untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa banyak berzikir kepada Allah, kita bisa menjadi orang yang alim. Tidak bisa menjadi orang yang alim, kita bisa menjadi penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tentunya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya orang menuntut ilmu. Bukan berarti ketika kita sudah menuntut ilmu 10 tahun, nanti saya sudah dulu menuntut ilmu rajin 10 tahun. Sekarang sudah berhenti amalan-amalan itu. Dulu waktu mondok sering mengamalkan ini, itu. Tapi sekarang karena berhenti mondok, berhenti juga amalannya. Karena itu artinya kita itu harus istiqamah, berusaha. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang biasanya kita amalkan, istiqamah insyaallah. Nah itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berpaling daripada dunia yang membuat kita lalai, yang membuat kita jatuh kepada maksiat, dunia yang membuat kita melalaikan kefarduan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berpaling dari itu semuanya, maka Allah, seperti amalan tadi, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan cinta kepada seorang hamba yang dia zuhud di dalam dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa kemudian yang kita dapatkan? Emang apa yang kita dapatkan kalau Allah itu cinta kepada kita? Yang kita dapatkan pertama, apabila Allah mencintai seorang hamba, pertama adalah qabulul amal. Allah akan menerima amalan kita. Allah akan mempercepat penerimaan amal kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dipercepat insyaallah pengabulannya, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita minta doa kepada Allah, Allah kabulkan semuanya insyaallah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga hifzu a'dha'ih anil maksiyah. Allah akan menjaga anggota badannya daripada maksiat. Telinganya dijaga daripada maksiat, matanya dijaga daripada maksiat, tangannya dijaga, kakinya dijaga daripada maksiat, dijauhkan semuanya daripada maksiat. Bahkan itu didekatkan kepada ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam riwayat yang lain, kuntu sam'ahu yasma'u biha, jadilah saya pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, jadilah saya penglihatan yang dipakai untuk melihat. Artinya Allah akan menjaga anggota badannya daripada maksiat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Allah mencintai seorang hamba, mahabbatus salihina lahu, dia akan dicintai oleh orang-orang yang soleh.
Orang-orang yang soleh akan tertuju kepada dia, akan cinta kepada dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, menjadi pertanda kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dunia banyak orang-orang yang cinta kepada kita, orang-orang soleh cinta kepada kita, pertanda Allah cinta kepada kita. Nah, itu artinya. Kemudian yang keempat, tayassarahu lit-ta'ah. Allah akan mudahkan dia untuk melakukan ketaatan. Rencana-rencana apa yang dia rencanakan untuk melakukan ketaatan, untuk mendekatkan dirinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terlaksana itu semuanya. Apalagi yang kelima, lahu hayatun thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, yang nyaman, hatinya lapang, tidak risau dalam urusan dunia. Walaupun mungkin dia berkehidupan yang cukup, tapi dia tidak risau dengan itu semuanya, diberikan ketentraman hatinya dalam hidup di dunia ini. Kalau bahasa kita, alam semesta ini seolah-olah mendukung dia. Orang-orang di sekitarnya mendukung dia. Lahu hayatun thayyibah. Yang keenam, ghufranudz dzunub, akan diampuni dosanya bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, ini diantara beberapa yang bisa kita dapatkan ketika Allah cinta kepada seorang hamba itu. Tentunya banyak lagi yang bisa kita dapatkan selain yang tujuh ini. Nah, itu bisa kita dapatkan tadi apabila kita zuhud di dalam dunia, berpaling daripada dunia. Dunia yang seperti apa? Dunia yang membuat kita lalai kepada Allah. Dunia yang membuat kita lalai kepada kefarduan-kefarduan, sehingga meninggalkan sholat, hingga terjatuh kepada maksiat, pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita terjatuh kepada maksiat, lalai terhadap kefarduan, melakukan sholat. Itu semua adalah dunia yang kita disuruh berpaling agar Allah mencintai kita. Kalau kita masih selama berada di lingkungan yang membuat kita terjatuh kepada maksiat, diusahakan kita sama-sama minta kepada Allah dimudahkan untuk terlepas dari itu semuanya, dan kita usaha. Itu amalan yang pertama yang diminta oleh laki-laki tadi, dan Rasulullah memberikannya, yaitu zuhud di dalam dunia ini. Yang kedua, amalan yang kedua adalah agar dicintai oleh orang lain, dicintai oleh manusia. Rasulullah menjawab, amalannya adalah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah engkau, berpalinglah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia itu, orang lain akan cinta kepadamu. Artinya supaya orang lain itu juga artinya kita tidak terlalu berharap kebaikan orang lain. Kita boleh mencintai orang lain atau berharap cinta kepada orang lain, akan tetapi jangan sampai membuat kita itu seperti istilahnya, mohon maaf, kayak ngemis-ngemis cinta kepada orang lain. Nah, seperti itu, sehingga menjatuhkan kehormatannya. Nah, itu. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Di antaranya, caranya adalah, pertama, jangan suka meminta-minta kepada orang lain. Kalau sekali dua kali mungkin oke, orang akan paham dan orang mungkin akan senang bisa membantu. Tapi kalau terus-menerus berkali-kali, itu biasanya seperti yang kita diajarkan, sifat manusia kan seperti itu. Dia suka selalu sering diminta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita minta, memang harus kita minta untuk menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang hamba, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Minta yang kepada yang memiliki. Nah, itu beda dengan manusia. Jangan sering meminta-minta. Memintalah ketika kita butuh. Yang kedua, jangan sering berhutang.
boleh berhutang, tapi juga jangan terlalu sering. Dan tentunya harus dibayar hutangnya nanti kalau punya hutang. Yang ketiga, jangan terlalu sering juga pinjam sesuatu kepada manusia, kepada orang lain. Yang keempat, jangan terlalu berharap kebaikan kepada mereka, supaya kita ini tidak cepat tersinggung nantinya. Kalau kita selalu berharap kebaikan, nanti cepat kita tersinggung kan. Nah itu kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dicintai oleh manusia, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke hadis yang ke-32 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam.